Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menuju ke bintang Hongmeng, lalu para bahtera juga pada saat ini bergantian satu persatu segera melesat pergi menuju ke bintang Hongmeng. Perjalanan melalui lubang cacing berkabut telah berakhir untuk saat ini. Kompetisi berburu energi ini juga telah berakhir dengan Xiaoyan yang mengalahkan Jiang Ya. Sementara itu pada saat ini di bintang Hongmeng terlihat bahwa di bawah peta abu-abu berkabut banyak sekali sosok yang sedang berdiri. Di sana ada juga Sun Ning, begitu juga dengan para anggota dari klan Dewa Kuno. Wajah Sun Ning pada saat ini terlihat sangat jelek. Sementara itu para anggota dari kuil Dewa Kuno pada saat ini terlihat tanpa ekspresi. Mereka terlihat santai dan nyaman ketika memperhatikan peta berkabut abu-abu. Melihat ketiganya pada saat ini mata dari Sun Ning benar-benar terlihat menjadi semakin marah. Sun Ning pun pada akhirnya segera berkata, meskipun aliansi Dosian mereka kalah dari anak laki-laki tersebut, akan tetapi apa hubungannya orang ini dengan kuil kuno? Bahkan jika anak itu mengalahkan Jiang Ya karena keberuntungan, kuil kuno tidak akan bisa menjadi lawan aliansi Dosian. Meskipun mereka kalah satu ronde tetapi itu hanyalah kematian dari satu orang. Aliansi Dosian mereka tidak kekurangan orang yang berbakat, oleh karena itu kali ini aliansi Dosian pasti akan memenangkan kejuaraan. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini ada satu sosok di belakangnya yang muncul entah kapan. Dirinya mengenakan jubah dan disulam dengan pola dari aliansi Dosian. Sosok tersebut pada saat ini memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat mengesankan. Terlihat bahwa Jiang Ya bukanlah sosok penting yang dikirim oleh aliansi Dosian kali ini. Sosok yang berada di belakang Suning pada saat ini memandang ke arah tiga dewa tanpa ragu-ragu dengan sedikit alis yang berkerut. Sementara itu pada saat ini Senki segera mulai meledek kembali ke arah Sun Ning. Senki berkata bahwa dirinya benar-benar menyukai arogansi yang dimiliki oleh aliansi Dosian. Sepertinya setiap orang yang bergabung dengan aliansi Dosian akan tertular temperamen arogan seperti ini. Mendengar hal tersebut, Sun Ning pada saat ini tampak muram dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Senki. Sun Ning pun lanjut berkata bahwa kuil kuno mereka cepat atau lambat akan membayar harga atas apa yang dirinya katakan hari ini. Mendengar hal tersebut, Senki pun mengangkat bahunya dan segera kembali meledek ke arah Sun Ning. Senki berkata bahwa dirinya telah mendengar kalimat ini diucapkan oleh banyak orang dari aliansi Dosian kepadanya. Namun sangat disayangkan dirinya pada saat ini masih hidup dengan baik, dan yang paling mencengangkan adalah bahwa dirinya tidak pernah melihat orang yang berbicara seperti itu lagi. Dirinya benar-benar merindukan orang-orang itu, dan pada saat ini apakah Sun Ning mengetahui keberadaan mereka? Setelah Senki berbicara pada saat ini, Sun Ning mengepalkan tinjunya dan momentum kekuatannya seketika meledak. Orang-orang yang berada di sekitar juga semuanya terkejut dan berpikir bahwa keduanya akan segera bertarung. Sementara itu Senki pada saat ini tersenyum dan berkata, apakah Sun Ning benar-benar tidak sabar? Kekuatan Sun Ning masih di Dosian dan Sun Ning pada saat ini tidak perlu marah. Senki tidak akan melawan Sun Ning sekarang karena jika Senki diskualifikasi maka dengan begitu dirinya akan dimarahi saat dirinya kembali. Lain kali akan ada banyak peluang untuk menemani Sun Ning. Oleh karena itu pada saat ini lebih baik Sun Ning mengkhawatirkan hidupnya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Sun Ning pada saat ini benar-benar sangat marah. Tetapi dirinya menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak bisa bertindak di bintang Hongmeng. Dirinya pada akhirnya menoleh ke belakang dan menatap ke arah sosok yang bernama Liang Feng. Sun Ning lanjut berkata agar Liang Feng mengingat jika dirinya bertemu dengan orang-orang dari kuil kuno di kontes 10.000 alam, Liang Feng jangan menunjukkan belas kasihan dan bunuh mereka semua. Liang Feng yang memegang pedang kuno di tangannya pun pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Pada saat yang bersamaan beberapa sosok juga segera muncul di belakang tiga dewa. Mereka semua mengenakan jubah sederhana dan salah satu orang yang memimpin dari kerumunan memiliki tubuh yang lebih tinggi daripada tiga dewa. Begitu sosoknya sampai pada saat ini matanya langsung bertabrakan dengan Liang Feng di udara. Sosoknya pun segera berteriak kepada Liang Feng ketika bertanya apa yang dirinya lihat.
hati-hati dengan penglihatannya atau jika tidak maka dirinya akan mencungkil matanya. Mendengar hal tersebut Liang Feng pada saat ini sedikit terkejut dan segera niat membunuh terpancar di matanya. Sementara itu di sisi lain Shen Qi pada saat ini segera menyapa sosok yang baru saja datang yang bernama Rancang. Shen Qi berkata agar Rancang pada saat ini jangan memprovokasi orang lemah seperti itu. Mendengar perkataan tersebut tentu saja baik Sun Ning maupun Liang Feng pada saat ini merasa sangat marah. Liang Feng pada saat ini mengepalkan tinjunya dan hendak bergegas maju ke arah mereka, tetapi Sun Ning segera menghentikan pergerakannya dan berkata agar mereka jangan jatuh ke dalam perangkap. Pada akhirnya Liang Feng pun menahan emosinya dan hanya bisa melotot ke arah Rancang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Shen Liang segera menepuk bahu dari Rancang. Dirinya segera berkata agar Rancang berhenti menggoda mereka yang lemah. Dirinya pada saat ini ingin bertanya mengapa Rancang datang begitu terlambat. Mendengar hal tersebut Rancang pun pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata agar jangan membicarakan permasalahan itu. Dirinya telah bertemu dengan bajingan dari kuil 10.000 iblis di jalan dan hal tersebut telah membuang banyak waktunya. Mendengar hal tersebut Shen Qi pun tersenyum dan bertanya bagaimana hasil dari pertemuan tersebut. Rancang pun mengangkat bahu dan berkata tanpa daya bahwa akhirnya telah berlangsung dengan seri. Rancang pada akhirnya merasa sedikit malu dan segera mengganti topik dari pembicaraan. Rancang bertanya bukankah senior berkata bahwa akan ada saudara laki-laki yang segera datang, di manakah keberadaannya dan kenapa dirinya tidak melihatnya? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Rancang ini ketiga dewa pun segera melemparkan pandangan mereka ke peta yang berada di depan. Pada saat ini ada titik cahaya ungu yang bersinar di peta. Melihat hal ini Rancang pun seketika terkejut dan berkata bahwa ini luar biasa. Orang ini setidaknya memiliki 5.000 titik energi di tangannya. Kali ini dirinya datang dari lubang cacing tingkat menengah dan dirinya hanya mendapatkan 3.000 titik energi. Tampaknya lorong tingkat bawah pada saat ini telah menghasilkan orang yang sangat kejam. Mendengar hal tersebut Shen Qi pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah saudara laki-laki mereka. Oleh karena itu apakah pada saat ini Rancang masih bisa berkata orang tersebut memiliki karakter yang kejam? Setelah berbicara sampai di titik ini Shen Qi pun sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dirinya katakan. Shen Qi berkata bahwa saudara laki-lakinya telah menghancurkan Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5 dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut tentu saja Sun Ning dan yang lainnya pada saat ini sedikit lebih marah. Terlebih lagi pada saat ini dirinya mendengar dengan jelas ke atas saudara laki-laki ini keluar dari mulut Shen Qi. Ekspresi Sun Ning pun berubah dan pada saat ini Sun Ning segera menyadari sosok Xiao Yan sebelumnya berasal dari kuil kuno. Awalnya dirinya berpikir bahwa sosok Xiao Yan adalah sosok pribadi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tetapi tanpa diduga pada saat ini ternyata sosok Xiao Yan berasal dari kuil dewa kuno. Tentu saja kenyataannya berbeda karena Xiao Yan tidak pernah berjanji pada ketiga dewa untuk bergabung dengan kuil dewa kuno. Sementara itu di sisi lain Rancang pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Rancang berkata bahwa saudara laki-laki sebenarnya sangat kuat. Dirinya telah mendengar tentang Jiang Ya dan Jiang Ya adalah orang yang kuat yang telah menyentuh bintang 5 Dosian. Terlebih lagi hal tersebut dapat dilalui sebelum dirinya mencapai usia 10.000 tahun. Jika begitu permasalahannya bukankah adik junior ini benar-benar orang yang luar biasa? Dengan begitu maka sepertinya kekuatannya akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Rancang. Mendengar hal tersebut Shen Liang pada akhirnya segera berkata bahwa saudara laki-laki itu hanyalah Dosian bintang 2. Rancang yang semula sudah siap secara mental untuk menerima kekuatan dari Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya dirinya tanpa sadar bergumam ternyata saudara laki-lakinya adalah Dosian bintang 2. Rancang pun seketika terkejut saat dirinya bergumam Dosian bintang 2. Tentu saja Rancang tidak menyangka bahwa seorang Dosian bintang 2 akan mampu mengalahkan seorang Dosian bintang 5. Sementara itu ketiga dewa pada saat ini melihat reaksi Rancang dan mereka seolah-olah telah menebaknya.
Ketiga dewa pun menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan keterkejutan yang dilontarkan oleh Rancang. Pada akhirnya Rancang mengutuk, sungguh sangat sial, dari manakah asal-muasal saudara kecil ini? Dosian Bintang 2 benar-benar telah menghancurkan Dosian Bintang 5 dan hal itu sangat gokil. Bukankah jika begitu permasalahannya maka saudara laki-laki ini dapat dikatakan sebagai monster? Ketiga dewa pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Rancang menggelengkan kepalanya. Rancang pun lanjut berkata bahwa saudara laki-laki ini pasti sangat kuat dan mungkin lebih kuat daripada Rancang. Rancang pun segera memiliki rasa penasaran dan bertanya kepada tiga dewa untuk memberitahu seperti apakah sosok saudara laki-laki ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Senki pun segera berkata agar Rancang tidak perlu khawatir, dirinya akan segera datang dan Rancang akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi untuk menyambutnya. Mendengar hal tersebut Rancang pun segera teringat sesuatu dan bertanya di mana adik perempuan Ye Fei Yu. Permaisuri menyuruhnya untuk menjaga adik perempuan. Tiga dewa yang pada saat ini berjalan pun segera berkata bahwa Rancang juga jangan khawatir mengenai hal tersebut. Saudara laki-laki juga telah melindungi Ye Fei Yu dan dirinya pada saat ini sangat aman. Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini segera bergegas menyusul tiga dewa dengan perasaan dipenuhi keterkejutan. Rancang tanpa daya segera bertanya apakah adik perempuan junior pada saat ini bersama dengan adik laki-laki junior. Ketika berbicara Rancang pada saat ini terlihat sedikit cemburu dan merasakan perasaan iri. Sementara itu tiga dewa pada saat ini tidak menanggapi perkataan Rancang dan bergegas pergi. Diceritakan bahwa Rancang datang dari jalur lain oleh karena itu dirinya tiba di tujuan sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Tentu saja hal seperti ini hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kuasa. Kasus yang sama juga dialami oleh Liang Feng yang datang dari jalur lain yang bersumber dari aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua bahtera pada akhirnya segera sampai di bintang Hongmeng. Begitu mereka melihat bintang Hongmeng yang sangat luas mata semua orang pada saat ini berbinar. Bangunan-bangunan besar yang tergantung di atas bintang Hongmeng adalah yang pertama kali terlihat oleh semua orang. Semua orang berdiri di geladak menikmati semua pemandangan indah di depan mereka dan tanpa sadar bergumam bahwa ini sangat indah. Setelah sampai di bintang Hongmeng sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera muncul di dek. Luka-luka Xiao Yan pada dasarnya sudah sembuh dengan efek penyembuhan dari api surgawi dan bantuan pil. Kecepatan pemulihan Xiao Yan ini secara alami menjadi sangat cepat dengan banyaknya dukungan kekuatan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berdiri, kartu energi di lengan Xiao Yan tiba-tiba terbang keluar. Kartu energi ini segera berubah menjadi titik cahaya dengan nomor 3280 yang tertulis di lambung kapal. Pada akhirnya bahtera pun segera terbang tidak terkendali dan otomatis ke gedung besar di bintang Hongmeng. Xiao Yan pun sedikit bingung sementara Ding Yue pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata agar Xiao Yan jangan panik karena saat mereka memasuki lubang cacing raksasa mereka sudah diberi nomor. 3280 adalah nomor dari bahtera mereka, terlebih lagi teknologi garis bintang Hongmeng benar-benar sangat terkenal. Oleh karena itu setiap kali ada turnamen 10.000 alam semuanya akan berjalan dengan tertib dan bahtera dari 10.000 alam akan diatur dengan baik sesuai nomor. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mendecakkan lidahnya dipenuhi dengan kekaguman. Sementara itu Ding Yue juga pada saat ini melihat sekeliling dengan tertarik. Ini adalah pertama kalinya Ding Yue pergi jauh dan ini pertama kalinya menginjakkan kakinya ke bintang Hongmeng. Pada saat ini banyak bahtera yang sangat canggih yang berseliweran di hadapan Ding Yue. Melihat hal ini mata dari Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan ketertarikan. Tentu saja yang ada di otaknya pada saat ini adalah uang dan Ding Yue benar-benar ingin menciptakan bahtera seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya Xiao Yan teringat sesuatu. Xiao Yan teringat Jiang Ya yang sudah mati dan meskipun tubuh Jiang Ya yang hancur, tetapi jiwanya telah diambil oleh Sun Ning dan Jiang Ya yang akan bisa diselamatkan.
Hal itu membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak bahagia terlebih lagi ketika melihat Ding Yue. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata kepada Ding Yue bahwa dirinya telah berjanji kepada Ding Yue untuk membunuh Jiang Ya, tapi sayangnya Xiao Yan benar-benar tidak bisa memanfaatkan kesempatan terbaik pada saat sebelumnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Ding Yue pun pada saat ini merenung sejenak. Ding Yue pada saat ini merasa sangat puas setelah melihat Jiang Ya dihancurkan di depan matanya sendiri. Dirinya tahu bahwa dengan kekuatannya akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Ya dengan cara seperti itu. Meskipun jiwa Jiang Ya pada saat ini dibawa oleh Suning, tetapi di dalam hati Ding Yue pada saat ini dirinya benar-benar sangat senang. Pada akhirnya dirinya tersenyum lembut dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Bagi Ding Yue mampu menghancurkan tubuh fisik Jiang Ya kali ini hampir sama dengan membunuhnya. Dengan begitu maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan balas dendam. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Ding Yue. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jiwa Jiang Ya telah diselamatkan oleh Sun Ning. Dengan metode dan dasar aliansi Dou-Xian maka mereka dapat dengan mudah membantu Jiang Ya membentuk kembali tubuhnya. Terlebih lagi dengan kemampuan dari aliansi Dou-Xian kekuatannya tidak akan melemah. Selain itu mungkin saja kekuatan Jiang Ya akan meningkat lebih baik. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya sedikit terkejut tinggi. Ding Yue lanjut bergumam jika seorang bintang 5 ingin membentuk kembali tubuhnya Ding Yue khawatir itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata kepada Ding Yue apakah Ding Yue pada saat ini hilang ingatan? Aliansi Dou-Xian adalah kelompok yang tidak pernah kekurangan sumber daya. Ding Yue pada akhirnya menjadi semakin serius mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ding Yue menyadari apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan itu memang benar. Bagi aliansi Dou-Xian tentu saja sumber daya tidak akan ada habisnya terlebih lagi Jiang Ya merupakan seorang Dou-Xian bintang 5. Melihat kekhawatiran dari Ding Yue Xiao Yan pun tersenyum dan segera berkata kepada Ding Yue. Xiao Yan menjelaskan agar Ding Yue pada saat ini jangan khawatir, Xiao Yan bisa membunuhnya sekali oleh karena itu Xiao Yan akan bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Dirinya menyakiti Lang Tian dan telah menyakiti ibu Ding Yue oleh karena itu Xiao Yan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Meskipun Xiao Yan mengatakan hal ini dengan mudah tetapi Xiao Yan mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan harus berjuang mati-matian untuk membunuh Jiang Ya kedua kalinya. Sementara itu Ding Yue mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena Ding Yue masih membutuhkan beberapa bahan. Ding Yue akan bisa membuat senjata ampuh untuk membantu Xiao Yan menghabisi Jiang Ya di masa depan. Xiao Yan pun seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Pada akhirnya keduanya kembali melihat ke sekeliling dan mengagumi keindahan dari bintang Hongmeng. Tidak lama setelah itu pada saat ini sesosok tubuh segera melompat ke bahtera Xiao Yan. Sosok yang datang adalah seorang wanita dengan rambut biru muda dan mengenakan jaket kulit hitam yang kebangetan ketat. Sosok tersebut pada akhirnya segera berkata kepada kelompok Xiao Yan berada di bahtera. Dirinya mengucapkan selamat datang kepada bahtera 3820 di bintang Hongmeng. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah paviliun dari bintang Hongmeng. Dirinya adalah pembantu dari mereka dan namanya adalah Jin Wan. Selanjutnya dirinya akan mengatur akomodasi mereka semua dan memperkenalkan mereka paviliun bintang Hongmeng. Dirinya juga akan memberitahu hal apa saja yang harus diikuti dan yang tidak boleh dilanggar. Mereka menampung semua orang dari semua alam yang berada di sini. Tentu saja hal ini memerlukan pembayaran yang dibebankan kepada para peserta. Akomodasi termurah juga membutuhkan 1000 pil origin abadi tetapi biasanya mereka akan membutuhkan 10.000 pil origin abadi selama prosesnya. Selain itu ada 6 tingkat akomodasi dan semakin tinggi tingkatnya semakin tinggi harganya. Oleh karena itu pada saat ini berapakah tingkat akomodasi yang mereka butuhkan? Jin Wan pun segera memandang ke arah semua orang setelah selesai bertanya. Semua orang pada saat ini telah memperhatikan harga akomodasi yang baru saja disampaikan oleh Jin Wan.
Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut mendengar hal tersebut. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melangkah dan hendak memesan akomodasi. Xiao Yan menyadari sosok Ding Yue yang selalu menghambur-hamburkan uang. Selain itu uang yang digunakan oleh Ding Yue ini bukanlah uangnya dan Ding Yue tidak akan mau mengeluarkan uangnya sendiri. Xiao Yan mengetahui hal tersebut hingga akhirnya Xiao Yan pun segera melangkah. Xiao Yan segera berkata bahwa mereka pada saat ini membutuhkan akomodasi yang paling murah. Ding Yue pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Jin Wan segera membolak-balik tablet batu giok sebelum akhirnya meminta maaf kepada Xiao Yan. Jin Wan segera menjelaskan bahwa akomodasi terendah yakni kelas 6 dan termurah sekarang sudah penuh. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan meminta kelas 5. Setelah sedikit membolak-balik tablet batu giok Jin Wan segera berkata kelas 5 juga pada saat ini penuh. Xiao Yan sedikit kesal dan berkata bagaimana jika kelas 4. Jin Wan pun segera kembali membolak-balik tablet batu giok dan kembali berkata bahwa kelas 4 juga penuh. Dengan ekspresi marah Xiao pada akhirnya segera berkata terus lu punyanya kelas berapa? Mendengar Xiao Yan yang bertanya seperti Jin Wan pada akhirnya kembali membolak-balik buku kecil tablet giok di tangannya. Setelah sekian lama pada akhirnya Jin Wan kembali berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada semuanya. Tampaknya akomodasi mereka pada saat ini benar-benar sudah penuh. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue merasa tidak puas dan sangat marah. Dirinya segera berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Bintang Hong Meng begitu besar dan bagaimana mungkin tempatnya semuanya penuh? Apakah pada saat ini mereka benar-benar sengaja mempersulit kelompok Xiao Yan? Melihat Ding Yue yang marah Jin Wan pun segera menunjukkan buku di tangannya kepada Ding Yue. Ding Yue pun segera menatap ke arah buku yang memang menunjukkan bahwa semua akomodasi pada saat ini sudah penuh. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya tidak mengapa bagi mereka untuk tinggal di dalam bahtera. Jin Wan pun kembali meminta maaf dan berkata bahwa bahtera yang disandarkan di sini tidak memungkinkan orang untuk tinggal di dalamnya. Jika tidak ada akomodasi maka mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar merasa kecewa. Dapat dikatakan bahwa hal ini benar-benar sangat memalukan. Butuh kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya hingga menyangkut hidup dan mati untuk mencapai bintang Hong Meng. Begitu tiba mereka benar-benar memberitahu kelompok Xiao Yan bahwa akomodasi mereka sudah penuh. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan segera membuat semua orang tidak dapat menerima hal ini. Ding Yue juga pada saat ini merasa sangat marah dan ingin berdebat dengan Jin Wan. Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar. Suara itu berkata akhirnya dirinya menemukan Xiao Yan. Semua orang sedikit terkejut dan segera menoleh dan menemukan bahwa sosok itu adalah Ye Feiyu. Ye Feiyu pada saat ini tersenyum tipis ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar kikuk dan tidak tahu harus berkata apa. Ye Feiyu sendiri tidak mengetahui latar belakang dari Xiao Yan. Sementara Xiao Yan tentu saja mengetahui siapakah Ye Feiyu karena dirinya berasal dari kuil kuno. Pada akhirnya hanya untuk basa-basi Xiao Yan pun segera bertanya mengapa Nona mencari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Ye Feiyu pada saat ini bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini mengalami kesulitan dalam hal akomodasi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya tanpa daya karena memang itu yang pada saat ini mereka alami. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Ye Feiyu pada akhirnya segera bertanya kepada Jin Wan apakah benar akomodasi pada saat ini benar-benar penuh. Jin Wan pun kembali meminta maaf dan mengganggukan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya mengikuti informasi yang ada. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya semua ini dilakukan oleh aliansi Dosian. Di sisi lain Ye Feiyu pada saat ini segera kembali mulai berbicara kepada Jin Wan.
Ye Feiyu berkata bahwa dirinya ingat dan mendengar dari saudara seniornya yang bernama Ran Chang bahwa mereka yang telah memperoleh lebih dari 5.000 energi mereka memiliki hak untuk dapat tinggal di tempat tinggal kelas 2. Selain itu jika mereka telah mencapai nilai 8.000 energi maka mereka dapat tinggal di tempat tinggal kelas 1. Oleh karena itu pada saat ini dirinya ingin bertanya apakah memang benar ada hal yang seperti itu. Mendengar hal ini Jin Wan pun mengangguk perlahan dan berkata bahwa itu memang benar, mereka memiliki pengaturan khusus bagi mereka yang telah memperoleh lebih dari 5.000 titik energi. Sementara itu Ye Feiyu melihat keraguan-raguan di wajah dari Jin Wan dan bertanya apakah Jin Wan benar-benar mengetahui informasi tersebut. Jin Wan pada saat ini semakin kikuk mendengar apa yang ditanyakan oleh Ye Feiyu. Tampaknya Jin Wan baru saja memulai pekerjaan di sini dan belum terlalu mahir mengenai kerjaannya. Jin Wan pada akhirnya kembali menganggukkan kepalanya menghadapi pertanyaan dari Ye Feiyu. Setelah itu dirinya kembali meminta maaf dan segera bertanya kepada Xiao Yan berapa banyakkah energi yang dimiliki oleh Tuan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan kartu energi di hadapan semua orang. Pada saat ini tampilan dari kartu energi Xiao Yan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Jin Wan juga pada saat ini ternganga melihat kartu energi yang bertuliskan angka 7.700. Tanpa sadar dirinya berseru dengan mulut kecilnya bahwa ini telah mencapai tingkat 7.700. Dirinya pada akhirnya menatap ke arah sosok Xiao Yan dengan sedikit gemetar. Jin Wan pada akhirnya segera mencatat informasi mengenai Xiao Yan berkata bahwa Tuan bisa langsung menikmati kediaman kelas 2, selain itu tidak ada batasan waktu dan Tuan bisa menggunakannya dengan sesuka hati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba suara nyaring segera terdengar di seluruh paviliun bintang Hongmeng. Suara tersebut mengucapkan selamat kepada Bahtera nomor 3280. Bahtera ini memiliki nilai energi yang telah mencapai nilai 7.000 dan sekarang menempati peringkat pertama dalam daftar energi. Dengan begitu dirinya telah memenangkan tempat tinggal kelas 2 dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Mengikuti suara tersebut Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Untungnya metode pengumuman ini tidak mengungkapkan informasi spesifik dari Xiao Yan. Dengan begitu maka identitas asli dari Xiao Yan yang benar-benar tidak akan terungkap. Sementara itu di sisi lain Jin Wan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Dirinya akan mengantar mereka semua ke akomodasi kelas 2 dan mereka harus mengikuti Jin Wan. Setelah selesai berbicara Jin Wan pun segera melompat dari Fearless Art. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini tidak berniat pergi dan terus-menerus mengikuti Xiao Yan. Melihat Ye Feiyu yang pada saat ini ngintilin, Xiao Yan pada akhirnya sedikit mengerutkan keningnya dan hendak berbicara. Namun sebelum Xiao Yan mengeluarkan sepatah kata pun Ye Feiyu segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Xiao Yan telah menyelamatkannya dan setelah akomodasi ini diatur dirinya akan meminta saudara laki-lakinya untuk memperlakukan Xiao Yan dengan baik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feiyu. Xiao Yan berkata bahwa Nona Ye Feiyu juga telah banyak membantu Xiao Yan. Menyelamatkan Nona Ye Feiyu sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan ketika mereka bertemu. Xiao Yan pada saat ini menolak Ye Feiyu dengan sopan tetapi Ye Feiyu pada saat ini tidak mempedulikan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menghela napas sehingga semua orang pada saat ini segera mengikutinya untuk berburu janda Tobrut atau kadal buntung.